Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita kembali lagi di video pembelajaran perbankan dasar. Nah, nggak terasa ya, sudah di semester genap, semester baru tentunya dengan semangat yang baru. Di semester ini, kita akan mulai dengan materi tentang simpanan giro. Anak-anak telah mempelajari tentang kegiatan bank umum dan kegiatan BPR pada bab sebelumnya. Nah, pasti anak-anak masih ingat ya bahwa bank umum memiliki kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank Perkreditan Rakyat itu dilarang menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro. Nah, apakah anak-anak tahu tentang simpanan giro? Jadi simpanan giro itu merupakan salah satu sumber dana bank dari masyarakat luas untuk membiayai semua biaya operasionalnya. Saat ini, banyak bank yang menawarkan jasa simpanan giro kepada para nasabahnya. Simpanan giro merupakan salah satu alternatif simpanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Simpanan dalam bentuk giro memudahkan masyarakat melakukan pembayaran dan pengambilan dana kapanpun dibutuhkan. Dan pada video ini kita akan mempelajari secara mendalam mengenai simpanan giro, mulai dari pengertian, cara pembayaran, hingga perhitungan bunga pada simpanan giro. Apabila dilihat dari bentuknya, giro dan tabungan memiliki beberapa persamaan sebab keduanya memang merupakan bentuk simpanan yang dimiliki seorang nasabah di bank. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara produk simpanan giro dengan tabungan sebab penggunaannya memang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa simpanan giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat, itu maksudnya adalah dana yang telah disimpan dalam simpanan giro dapat ditarik berulang kali dalam sehari jika dananya masih mencukupi. Selain dana yang masih mencukupi, pemilik giro juga harus memperhatikan syarat yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Penarikan dalam pengertian tersebut adalah diambilnya dana dari rekening giro yang mengakibatkan berkurangnya dana dalam giro. Penarikan giro dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Penarikan secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai dilakukan menggunakan biljet giro dengan cara pemindah bukuan rekening. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa simpanan giro itu dapat diambil secara tunai dengan menggunakan instrumen berupa cek. Nah, apa sih cek? Bagaimana sih cara menggunakannya sebagai alat pembayaran? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang cek. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Kasmir tahun 2012, dijelaskan bahwa cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Cek memiliki 5 syarat hukum yang diatur dalam KUHD pasal 178. Nah, 5 syarat hukumnya adalah: yang pertama, pada cek harus tertulis kata cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, terdapat nama bank yang harus membayar. Yang keempat, terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang kelima adalah terdapat tanda tangan penarik. Selain 5 syarat hukum cek, penerbit cek atau bank penerbit cek juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, dana dalam rekening nasabah harus mencukupi. Yang kedua, terdapat materai yang cukup. Yang ketiga, coretan maupun perubahan yang ada pada cek harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
Yang keempat, jumlah uang yang dituliskan dalam angka dan huruf harus sama. Nah, apabila terdapat perbedaan, maka yang digunakan adalah jumlah dalam huruf. Yang kelima, memperlihatkan tanggal kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah cek dikeluarkan. Berikutnya adalah tanda tangan maupun stempel perusahaan dalam cek harus sama dengan yang ada di spesimen atau contoh tanda tangan. Berikutnya, cek tidak diblokir oleh pihak berwenang dan resi cek sudah kembali, serta endorsement cek benar. Berikutnya adalah kondisi cek harus sempurna dan yang terakhir adalah rekening belum ditutup. Lalu materi berikutnya adalah jenis-jenis cek. Dalam buku Memahami Bisnis Bank Syariah oleh Ikatan Bankir Indonesia 2014 disebutkan bahwa terdapat 5 jenis cek, yaitu adalah cek atas nama, cek atas tunjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Cek atas nama itu adalah cek yang di dalamnya tercantum nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran pada nama yang tertera di dalam cek tersebut. Pembayaran cek akan dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera di dalamnya. Cek atas tunjuk itu adalah cek yang di dalamnya tidak dicantumkan nama penerima, sehingga bank akan melakukan pembayaran pada pihak yang memegang cek tersebut. Yang ketiga adalah cek silang. Cek silang adalah cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang yang artinya cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan pembayaran secara tunai. Tujuan penyilangan tersebut adalah untuk pengamanan cek dengan konsekuensi akan membatasi orang atau bank untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Sebenarnya, cek silang tidak ada larangan secara hukum untuk melakukan pembayaran secara tunai. Berikutnya adalah cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang atas kesepakatan pemberi dan penerima cek. Misal, hari ini tanggal 10 November 2018, Nyonya Ratna bermaksud untuk mencairkan ceknya di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 12 November 2018. Yang terakhir adalah cek kosong. Nah, cek kosong ini adalah cek yang dananya tidak mencukupi. Contohnya, di dalam cek tertulis angka sebesar 27 juta rupiah, sedangkan dana yang tersedia dalam rekening giro hanya 5 juta rupiah. Jelas, cek tersebut kurang karena dana yang tersedia lebih kecil daripada jumlah yang diinginkan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang biljet giro. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai cek. Sekarang kita akan mempelajari tentang biljet giro. Di dalam buku Memahami Bisnis Bank Syariah oleh Ikatan Bankir Indonesia tahun 2014, dijelaskan bahwa biljet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Biljet giro memiliki syarat formal. Syarat formalnya adalah yang pertama, terdapat tulisan biljet giro dan nomor biljet giro. Yang kedua, terdapat nama bank yang menerima perintah pembayaran. Yang ketiga, terdapat perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana atas beban rekening penarik. Yang keempat, terdapat nama dan nomor rekening pemegang. Yang kelima, terdapat nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindahkan ditulis lengkap dengan angka dan huruf. Yang ketujuh, terdapat tempat dan tanggal penarikan. 8. Terdapat tanda tangan, nama jelas, dan dilengkapi cap atau stempel formulir pembukuan rekening. Lalu, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan pada biljet giro? Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan biljet giro itu adalah yang pertama, jangka waktu penawaran biljet giro adalah 70 hari setelah tanggal penarikan. Yang kedua, tanggal efektif berada dalam jangka waktu penawaran. Tanggal efektif itu adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Yang ketiga, biljet giro itu yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank tanpa memperhatikan ada atau tidaknya dana dalam rekening penarik.
Yang keempat, bilet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya asalkan dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. Yang kelima, bilet giro akan memasuki kadaluarsa setelah lewat waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Keenam, tanggal penarikan akan dijadikan tanggal efektif apabila tidak terdapat tanggal efektif di dalam bilet giro. Dan yang terakhir, apabila terdapat coretan atau perubahan pada bilet giro, harus ditandatangani oleh si penerbit. Lalu, apa sajakah alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk menarik simpanan giro selain cek dan bilet giro? Yang pertama adalah nota debit, yang kedua draft atau wesel, dan yang terakhir adalah endorsement. Baik anak-anak, cukup sampai di sini materi tentang simpanan giro pada video ini. Untuk materi menghitung simpanan giro, menghitung bunga giro, akan Ibu lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.